kalau menurut ahli hidrologi itu hujan yang di Merapi sana jadi mati sampai Bantul sampai kota itu 20 tahun perjalanan air itu, Mas. Hanya terjadi pada tahun ini menurut keterangan BPTKG itu baru kali ini Merapi kubahnya 2. Apa mungkin karena bupatinya perempuan ya, Mas? Merapi kita itu lebih keibuan sekarang itu. Cakep, selamat hari ibu. Memberi kehangatan, tapi tidak membahayakan. Gimana itu, Mas? Namanya Pandu Timan. Pandu Timan. Panduan menuju titik aman. Cakep. Berterima kasih kepada wisatawan kita. Cakep. Dia kan bawa duit, bawa cuan. Betul, kita terima. Kita kasih dia kenyamanan, keamanan. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Berbicara mengenai penanggulangan bencana itu sangatlah penting. Karena penting Slemanis, hari ini kita hadirkan langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman, Bapak Makwan STPMT. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Firman. Kados pundi kabaripun Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Pak, nih 2023 ini kita bahasanya campur-campur nggak apa-apa ya Pak ya? Okay. 2023 ke belakang ini yang menjadi perhatian khusus apa Pak? Ya kalau di penghujung 2023 ini yang perlu kita waspadai adalah yang pertama tentu Merapi. Karena Merapi menjadi ikonnya Sleman kalau kebencanaan. Dan lagi Merapi kita ini kan statusnya aktivitasnya level 3 siaga. Oh. Ini sudah 3 tahun loh Mas Firman. Oh gitu Pak? Iya, 3 kita tahun menunggu. ini ya? Iya, 3 tahun staffnya naik. Kita itu juga deg-degan juga. Ini apakah akan segera diakhiri, diturunkan statusnya kan itu. Atau dinaikkan Atau gitu? dinaikkan. Oh iya. Nah, itu menjadi masih misterius. Oke. Sebagai awam tuh habis siaga apa sih Pak? Awas. Awas ya? Oh, siaga 1, 2, 3, awas. Bukan. Bukan ya Pak? Jadi Merapi itu status aktivitasnya mulai dari normal, aktif normal, kemudian waspada, siaga, kemudian awas. Sekarang sudah siaga Pak? Sudah siaga. Wow. Menjelang awas, tapi tidak tahu kapan dinaikkan. Jadi tapi jangan dikira kalau siaga kemudian deg-degan nih. Deg-degan gitu, enggak juga. Artinya begini, jadi siaga itu adalah bahwa Merapi punya aktivitas dengan ukuran tertentu. Misalnya dilihat dari jumlah gempa vulkaniknya. Oke. Istilah kita biasanya FB-nya berapa sekarang, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa gunung ini tidak diam. Ya. Jadi kalau gunung api ya aktivitasnya berupa gempa vulkanik, kan gitu. Kalau yang gempa bumi itu gempa tektonik, ini hal yang berbeda. Kalau ini memang dipicu betul proses vulkanis dari gunung api Merapi. Oke, jadi jangan serta-merta tahu siaga terus berpikir yang tidak-tidak ya Pak ya. Ya. Jangan disamakan dengan tentara siaga 1, siaga 2, siaga 3, bukan begitu. Oke. Keamanan negara beda. Oke. Ini harus jangan sampai confuse ya. Ya, betul. Termasuk juga berkaitan menyebut nama Marapi dan Merapi. Oke, beda ya Pak ya? Wah ya jelas beda. Betul. Kemarin kita kan sempat dikonfirmasi, Pak gimana ini Merapinya? Karena sudah ada korban. Nah, jebule Marapi di Sumbar. Beda cerita lagi. Iya. Ini yang membuat orang kemudian menengok kembali Merapi. Apa yang terjadi di Merapi sekarang? Apakah akan mengikuti Marapi? Jangan ya Pak ya. Ya. Tapi who knows? Terserah Merapi lah. Gusti Allah ya Pak ya. Gusti Allah. Betul. Ini tapi ngobrolin terkait dengan bagaimana kita secara sadar atau preventif gitu ya penanggulangan bencana daerah itu pasti menarik apalagi untuk seluruh masyarakat Sleman karena kita tahu ya Pak ya di Sleman tadi ada Gunung Merapi ya kan Pak. Lalu kalau kita lihat dari perjalanan cerita 2023 nanti katanya belum tahu nanti mau jadi awas atau mau jadi turun gitu ya Pak ya. Tapi kalau prediksi Bapak gimana Pak 2024 ini Pak? Saya kira tidak bisa cara berpikir prediksi itu tidak bisa. Ya, Kita tetap mengikuti aja, kita ikuti aktivitas Merapi kan sudah ada yang berenang namanya Badan Geologi yang kalau di Jogja namanya BPPTKG Bale. Nah itu yang akan mengawasi dia ada 168 instrumen alat yang memantau Merapi. Wow. Jadi Merapi itu luar biasa, sudah telanjang bulat ya. Dari dalam sampai luar. Udah 168 diawasi ya Pak? Diawasi. Monitor banyak ya? Monitor dari sisi indikatornya. Oke. Artinya
warga masyarakat tidak perlu khawatir. Iya. Kan itu. Yang penting manut apa yang menjadi informasi instruksi dari lembaga yang berwenang. Jadi penak manut atau penak kan gitu kan. Tapi kalau Bapak melihat Pak Mawan sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kalau masyarakat Sleman khususnya yang di dekat Gunung Merapi tadi gimana Pak kesadarannya Pak? Udah manut belum kesadaran masing-masing di sana? Saya kira masyarakat sudah dididik sendiri sama Merapi. Oke. Dengan peristiwa besar, terutama 2010, itu nggak perlu disuruh-suruh orang Merapi itu. Dia sudah dididik sendiri sama Merapi. Sudah ini ya Pak ya? Iya, sudah chemistry-nya sudah jalan. Justru yang bermasalah kan orang-orang yang pendatang. Oh iya, betul. Contoh misalnya wisatawan, kemudian ada pendatang baru misalnya ada pengusaha beserta para pekaryawannya, itu kan baru kan dia nggak paham tentang Merapi. Misalnya penambang pasir itu kan bukan orang Sleman saja, orang luar itu banyak yang tidak tahu tentang Merapi, tapi dia mendekat di zona bahaya. Itu yang menjadi masalah. Kalau orang Merapi, sekitar Merapi, yes oke, sejak kecil dia sangat paham. Oh itu perilakunya Merapi. Udah itu. Tahu ya Pak. Udah tahu, chemistry sudah terbentuk. Karena sudah dididik Merapi sekian puluh tahun. Iya. Betul juga ya Pak. Jadi PR-nya ini para pendatang sebenarnya Pak ya, berikan edukasi ke mereka. Iya, gitu. justru itu yang sekarang menjadi penting untuk kita. Apapun wisatawan itu kan bawa cuan Mas. Iya. Menaikkan perekonomian. Ya, itu Sleman itu 30% loh kemarin itu Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan PAD Sleman 30% itu disokong oleh pariwisata. Di antaranya adalah Gunung Merapi. Dulu kita ada jualan Merapi. Oke, ya. Di Merapi itu luar biasa, menghasilkan duit, menghasilkan ilmu, menghasilkan bahan tambang. Duit saja itu. Kalau kita bisa kelola dengan baik, sudah kaya raya Sleman sebenarnya. Tepuk tangan dulu untuk Gunung Merapi. Dan Bapak pastinya yang sudah memberikan instruksi-instruksi kepada bawahan-bawahan yang luar biasa ini, Pak. Pak, tapi kalau kita lihat saat ini, apakah karena musim hujan ini jarang-jarang ya, Pak? Udah hujan tapi nggak hujan-hujan. Isu kekeringan ini bagaimana mengatasinya di sana, Pak? Nah, justru itu yang ini ke depan kita harus prihatin betul pada semua warga masyarakat, para Slemanis kita ini. Mohon didukung nih persoalan perubahan iklim itu sangat dahsyat. Yang kita takutkan bukan Merapi sebenarnya, tapi justru ketersediaan air ini. Karena Merapi itu adalah sebuah wilayah resapan air. Pasca 2010 tentu banyak vegetasi yang terbakar oleh awan panas. Iya. Dan belum sepenuhnya pulih. Tapi sebagian besar sudah mulai ada vegetasi muncul, sudah mulai lumayan lah. Tapi persoalan sekarang adalah hujannya yang tidak ada. Iya. Terus gimana ya, Pak? Nah, itu gimana? Yang ini mari kita berdoa bersama supaya hujan kan gitu. Iya, pasti. Tapi yang pasti begini. Tanda-tanda itu sudah diberikan oleh Merapi kepada kita. Contoh misalnya, kami punya di Kaliurang sana ada namanya Dusun Kaliurang Timur dan Kaliurang Barat. Kalau Mas Firman sebagai rumahnya mana Mas Firman? Jogja, Pak. Jogja. Kira-kira airnya banyak enggak di sana Kaliurang Timur, Kaliurang Barat? Banyak. Tapi tidak. Yang terjadi sekarang adalah kami sudah dropping hampir 3 bulan di Kaliurang Timur itu. Kok bisa ya? Kok bisa? Nah itu masalahnya. Jadi Kaliurang Timur itu adalah dusun yang teratas. Oke kan? Dusun yang teratas. Kalau Mas Firman tahu itu ya dekat ini yang lapangan Pramuka, Karang Pramuka itu dekat itulah kira-kira. Wow. Ya. Nah sudah 3 bulan ini kita dropping air. Karena apa? Karena dusun ini tuh mengandalkan mata air namanya mata air Keletak. Itu posisinya di balik Bukit Pelawangan. Ngambilnya dari sana. Bukan ngambilnya di Umbul Wadon. Masih di bawah dia. Jadi nggak bisa, secara gravitasi nggak bisa. Nah itu sekarang airnya habis. Debitnya turun. Kenapa kok turun? Ya itu tadi. Hujannya nggak ada, vegetasinya belum pulih betul. Nah, nggak cukup untuk
persediaan kita dampak El Nino Kebutuhan ini. di sana ya Pak ya. Iya, dampak El Nino ini belum bisa pulih. Tidak hanya di situ Mas Firman. Di mana aja Pak? Turi, Kecamatan Turi. Iya iya ya. Ada namanya Desa Kelurahan Wonokerto, Merdikorejo. Itu dropping Mas. Terus piye ini? Ya, Kalau yang atas kemudian habis, kemudian mau dropping, ngambil air dari mana lagi? Iya, itu saya juga lagi mikir Pak, kok bisa gitu terus gimana ya Pak ya ini? Nah, yang sudah dilakukan gimana Pak? Ya kalau kami tidak berdaya juga, karena ini persoalan Alam ya. ada konflik antara alam dengan manusia. Kalau sisi barat itu kan Kali Kerasa sebenarnya itu sebagai mata air yang biasanya paling muncul di tebing-tebing Kali Kerasa itu sekarang hilang. Kenapa hilang? Karena penambangan luar biasa. Ya, Semakin dalam. Oke. Itu yang menjadi persoalan. Artinya apa? Muka air tanah itu semakin dalam lagi. Ya. Makin jeru lagi ya Pak. Iya, sekarang gimana ya kita nggak tahu. Ya ini dampak pembangunan yang sangat cepat ya. Jadi sekarang kan jalan tol sedang dikebut nih. Tol Solo, Jogja, Nia, kemudian Bawenia. Ini kan butuh material. Ya. Kalau bikin bikin jembatan kan butuh pasir, butuh batu, butuh split. Iya. Andalannya kan dari Merapi. Betul. Mau habis-habisan dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan. Pilihannya begini Mas Firman. Dirampungke orang jalan tol lagi. Oke. Ini persoalannya. Apa kemudian jadi ini kan hubungannya sama ekonomi nih. Iya, betul. Kalau tambang itu sebenarnya kan persoalan ekonomi. Iya. Tapi ekonomi ini gede. Bukan ekonomi kecil. Tapi yang pasti itu. Artinya ini menjadi penting. Jadi sekarang ini kami sedang perang doa loh Mas. Iya. Saya bantu Pak. Perang doa antaranya kita BPBD, masyarakat dengan para penambang ini. Iya. Merapi gendang jeblok gede, terus udan, kemudian materialnya ndang mudun. Oke. Ini perang doa ini. Masuk. Saya paham maksudnya Bapak. Iya. Tapi emang itu ya mungkin salah satu jalannya ya Pak ya. Iya, saya kira tinggal kita ini doanya yang makbul yang mana kan gitu. Oke. Karena gini Mas Firman, 2010 itu berapa Mas Firman pernah ngitung namanya material yang dilontarkan oleh Merapi? Berapa Pak emang Pak? 140 juta meter kubik Mas Firman. Juta ya Pak? Juta. Satu truk itu berapa kubik Mas Firman? Berapa Pak? 5, Ya. 6. Ya Allah. Terus berapa truk itu? Jutaan miliaran truk itu Pak. Nah, Ya kami pasca 2010 itu pernah ngitung loh Mas Firman. Gendeng-gendengan sampai ini. ngitung ya Pak? Iya tak hitung. Berapa Pak? Tak hitung pojok papat tak tunggoni mulai subuh Ya. sampai setelah isya. Pojok papat kita tunggoni. Dalam waktu sehari itu 3.000 truk. Itu pojok papat itu hanya yang keluar dari Kali Gendol zaman Semono. 3.000 truk. Iya. Wow. Perkiraan saya itu habis ya paling enggak 20 tahun lah. Wow. Tapi tidak sampai 10 tahun udah habis itu material Mas. Paham. Kenapa? Karena terlalu ini cepat bangunan ya Pak dan sebagainya ini ya. Karena duit. Iya paham. Curhatan yang bagus, tepuk tangan dulu dong. Saya makin penasaran loh Pak, ya kan Pak? Nah iyalah, masa nggak penasaran. Iya loh. Duit. ternyata gitu ya Pak. Oke. Itu nggak sama. Kan kalau 20 tahun habis kan berarti masih berapa tahun nih? Kan harusnya 2000, 10 ya. Masih 3 tahun lagi Iya. baru habis. Itu sudah habis sejak kemarin. Udah dari kemarin ya Pak ya? Iya sudah. Maka sekarang penambangan itu luar biasa. Itu adalah sekarang mengeksploitasi material letusan tahun 60-an sekarang. Oh gitu. Yang 2010 udah habis Mas. Padahal sudah didum Mas sebenarnya. Udah ya Pak. Sudah dilakukan seperti itu padahal. Sudah dibagi sebenarnya. Jadi itu kan Merapi ngasih 140 juta. Kita Sleman tuh Mas
dapat bagian 90 juta meter kubik. Alhamdulillah. Udah sampai gitu ya Pak ya? Iya. Oke, tapi tetap aja kurang. Jadi Sleman saja itu dapat 90 juta hitungan pangan BPTKG itu. Kan? Sudah dibagi pelanggan dewi loh Kak. Iya betul. Tapi ketika hal ini terjadi Pak, di mana eksploitasi dilakukan, lalu Gunung Merapi belum memberikan jalannya gitu, gimana ya Pak ya? Misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Nah, saya tidak tahu Mas. Saya tuh agak kadang-kadang ya agak pada suatu ketika kapan saya lupa itu Ngarso Dalem itu kan tindak ke Cangkeringan sana. Beliau dawuh gini, iki mbiyen gunung, kudu balik gunung. Yeah. Aku deg-degan loh Mas. Deg-degan. Iyalah. Ternyata Bapak juga bisa deg-degan. Ya iyalah. Iya. Nah, artinya ketika beliau itu melihat penambangan yang begitu Luar biasa itu kan banyak jogangan-jogangan. Beda gitu. ya Pak dengan dulu ya, gitu. Itu terus nak on balik gunungnya berarti kudu jeblok gede loh Mas. Lah kok gawean meneh ya. Itu saya sempat deg-degan loh Mas. Oke. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak itu yang terjadi. Iya. Yang terjadi adalah keberkahan dari Merapi. Pasti. Nah, tapi harus dikelola dengan baik. Pasti. Jadi nafsu serakah kita harus kita toto ini. Ya. Harapannya kayak gitu ya Pak Iya, ya pasti ya. doanya itu tadi perang doa tadi itu kita doanya selamat. Amin. Selamat. Selamatnya dapat, berkahnya dari Merapi juga dapat. Jalan tol juga jadi. Amin. Kan gitu. Jadi semua jalan ya Pak ya. Semua jalan. Tepuk tangan lagi dong teman-teman Slemanis. Ini luar biasa loh. Tapi kalau memang isu kekeringan saat ini tuh memang terjadi ya Pak ya. Di mana nggak hanya di Gunung Merapi. Tadi Bapak sebut di Turi. Ada lagi Pak lain Pak di Sleman? Ada lagi di bawah lagi. Di Tempel. Di Tempel tuh ada namanya Kalurahan Banyurejo. Banyurejo. Banyu ngerti Mas? Tahu air ya Pak? Rejo itu apa Mas? Apa Pak? Rejo. Kan berarti banyak air kan? Oke. Itu dropping air coba bayangkan. Merdiko Rejo, Banyurejo, Sendang Rejo. Oh, iya. Jenenge Sendang loh Mas. Udah air-air semua Pak? Iya. Kering. Jadi memang El Nino ini luar biasa dampaknya. Juga kemarin dipicu juga. Jadi kalau kemarin itu Sleman mengalami El Nino Plus. Gimana itu Pak kalau El Nino Plus? Karena ada ini pematian aliran selokan. Jadi Ngarso Dalem kaping 9 membangun selokan Mataram sepanjang 30 km. Itu kan dalam rangka untuk jadi kan ana pangandikan ngene iki Mas. Yojo itu bahkan arep sejahtera kalau sudah ketemu antara banyune Progo karo Opak. Oke. Siapa nyambil selokan Mataram itu? Itu artinya selokan ini membawa berkah Untuk kita semua. untuk rakyat kita semua, rakyat Yogyakarta. Kita harus syukuri dan ditas lah gampang, kan taskis lah. Coba didandani, karpe kan didandani sing apik, kemudian dimatikan. Ternyata karena bersamaan dengan El Nino, akhirnya semua kering, sumur-sumur habis airnya. Karena apa? Karena ini suplai dari selokan Mataram ini terhenti. Jadi kan gini Mas, jadi selokan Mataram itu kan dipakai untuk mengaliri sawah. Iya. Ya kan, sawahnya delep, gitu kan. Kemudian efeknya apa? Efeknya sumur-sumur warga juga terisi. Oke. Nah, seperti itu. Seperti ya? itu. Itu kelihatan ketika kemudian dialirkan kembali pengambilan dari Progo itu, akhirnya kemudian sekarang sudah mulai terisi. Tumbuh. Nah, sekarang sudah mulai kita hentikan droppingnya. Sendang Rejo, Banyurejo, itu kita sudah mulai hentikan. Pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan. Step by step. Jadi awake dhewe ngombe banyu Progo, Mas. Iya dong Pak, ya kan orang Jogja, ya kan Jogja. Pak. Air Progonya Pak, silakan Pak. Iya, dikit-dikit aja Pak. Masih bisa minum Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Belum kering-kering banget berarti. Nggak tahu nanti 10 tahun ke depan kita bisa seperti ini, Pak. Jangan gitu, harusnya lebih ya Pak ya, ya kan Pak. Oke. Tapi ini menarik sekali perbincangan kita terkait bagaimana kita sadar terkait tadi ya bencana daerah. Bapak sudah sampaikan banyak sekali bahwa kondisi-kondisi saat ini, kekeringan yang terjadi, apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus kita lakukan Pak kalau begitu. Ya, kaitannya dengan air ya. Air ini sangat serius ke depan itu. Yang pertama,
kita harus betul-betul mulai berpikir tentang karunia Tuhan ini. Air itu kan sebenarnya karunia. Ya. Dulu ketika kita masih SD dulu, bahwa salah satu tugas malaikat Mikael itu adalah membagi rezeki. Ya, Salah satunya adalah lewat hujan, betul. ya kan? Nah, tapi persoalan sekarang orang mulai melupakan itu. Ketika diberi rezeki itu kan ditampani, Mas. Harusnya. Iya, tapi sekarang enggak. Gimana Pak sekarang? Hujan jatuh ke bumi, kemudian dibuang lewat selokan, dibuang semua sungai. Basah aja nggak mau loh orang sekarang itu, aneh kan? Iya, Menggenang iya, sedikit nggak mau. Iya. Maunya itu jalan mulus, gasik itu maksudnya kering gitu Kering, ya. Licin-licin dikit nggak mau. Tapi Iya. sebenarnya itu adalah proses infiltrasi air ke dalam bumi. Kan filosofinya gini, satu tetes air hujan itu harus dimasukkan ke dalam bumi. Itu untuk kebutuhan kita setahun, Mas. Ada musim kering, ada musim hujan, Disimpan ya Pak ya? disimpan. Tapi sekarang kan enggak. Iya. Saya pernah mencoba melihat ketika hujan di halaman. Kemana larinya air itu? Kemana Pak? Kemarin hujan pertama di kantor saya, Mas, ada namanya 3 sumur resapan. Saya ingin pastikan semua air masuk di situ. Tapi ternyata tidak. Lah? Ternyata ini saya ikut berdosa juga ini. Masuknya kemana Pak? Ya ke selokan. Oh. Iya. Kemudian hari berikutnya saya minta staf saya, coba buka. Katanya ada sumur resapan itu kan. Kan sumur resapan itu bisa dibuat biasanya 3 meter. Oke. Dia ada 6 bis. Nah setelah kita buka ternyata tinggal 1 bis. Artinya penuh dengan walet. Tahu walet kan? Endapan pasir, lumpur dan sebagainya. Iya. Nah ternyata isinya itu adalah dulu ketika Merapi meletus 2010 dan Kelut Ya. itu kan masuk di situ semua. Oh nyampur di situ. Masuk. Masuk menjadi walet kan menjadi kapasitas tampungnya kan jadi tinggal satu Tinggal bis. dikit, iya. Tinggal dikit. Iya. Oh lah ini masalahnya. Wah, akhirnya kita lakukan namanya normalisasi. Kita Dirombak. keduk kembali, kita ambil, kemudian kita masukkan air. Tidak boleh ada air yang keluar dari halaman BPBD, saya bilang gitu. Ini adalah sedekah kita. Mas Firman tahu nggak? Satu sumur resapan itu kan 3 kubik. Kalau kita punya 2 berarti 6 kubik. Satu tangki itu Mas Firman. Kalau saya dropping air itu harganya berapa? Berapa? 400.000 sampai 450.000 tergantung jauh dekatnya. Wow. Duit nggak Mas itu Mas? Cuan lagi Pak. Iya. Maka kalau setiap kali kita memasukkan air itu ke dalam sumur resapan berarti kita sedang menabung duit Mas. Nah kita rubah polanya adalah kita sedang sedekah air. Oke. Sekarang harus kita bawa konsepnya itu sedekah air Mas. Sedekah air ya. Jadi kalau luar biasa, jadi kalau dropping Mas, kalau yang nyumbang tuh banyak Mas. Oleh karena kita bawa masyarakat kita itu untuk sedekah air lewat sumur resapan, kita normalisasi. Nah suatu ketika kami itu ada SD Mas. Ada SD di Melati sana, Iya. di Telogowati. Minta dropping air. Loh, Pak Pala, kok so dropping itu gimana? Padahal ini dekat Kampung Flori itu loh. Iya. Kok malah dropping Kok gitu? dropping itu? Ini ketemu perang perkara ini. Masa namanya dusun SD 2 apa ya namanya itu? Saya lupa itu dekat Kampung Flori sebelah baratnya itu. Dropping air, kok bisa? Dan setelah kita tanya, gimana Pak? Sumur resapannya gimana? Ya ada Pak. Pernah dilihat nggak? Enggak. Enggak. Dilihat terus sama Bapak dan tim. Nah kemudian kita lihat. Ya. Nah, Pak Kepala Sekolah sini kita lihat bareng-bareng. Sumur resapan itu kan biasanya ada bak kontrolnya. Ini nggak ada. Terus dia, Pak kan sudah dibuatkan lubangnya. Lubangnya itu tertutup, Mas. Oh. Lah masuknya dari mana? Nggak jadi sedekah ini Pak Kepala Sekolah, saya bilang gitu. Buang-buang air. Artinya Oke, apa oke. ini? Sebenarnya pemerintah itu sudah dulu melakukan namanya
gerakan sumur resapan, biofori dan sebagainya. Sebenarnya sudah melakukan. Sudah, tapi tidak pernah dikontrol, dia dicek. Air itu masuk enggak? Saya enggak tahu di Dishub ini ada sumur resapan berapa, kemudian pernah enggak dilihat kalau hujan itu masuk airnya. Oke. Jadi kalau tidak dimasukkan berarti memubazirkan air. Dosa ora, Mas? Dosa. Iya, harus ditabung. Kalau sedekah, Mas? Iya. Kalau sedekah air dapat pahala enggak? Dapat toh, Pak. pahala. Iya, makanya. Paling penang sedekah banyu, Mas. Betul. Ini luar Dan biasa. ini harus menjadi gerakan bersama seluruh Sleman. Harus sadar, Mbak, semuanya. Kita jadikan Sleman ini kota sedekah. Untuk siapa? Untuk Bantul sana, untuk kota, Mas. Oke. Yang kita masukkan hari ini itu dinikmati nanti 1 tahun. Bahkan kalau menurut ahli hidrologi itu, hujan yang di Merapi sana, bisa dinikmati sampai Bantul sampai kota itu 20 tahun perjalanan air itu, Mas. Iya. Jadi dulu yang sedekah itu mbah-mbah kita. Oke. Kita harus ngikutin ya, Pak Iya. ya. Simbah-simbah Oke. sudah sedekah. Masa kita malah buang-buang. Nah. Paham. Konsepnya harus seperti itu dulu nih. Kita Betul. rubah dulu nih, iya kan? Jadi tidak berhak membuka keran kalau tidak pernah sedekah air. Iya. Oh, enak kan, kita kan sekarang kan tinggal enak, cepet, air Keluar mengalir, air. kemudian buka keran, ciri-ciri gitu. Sekarang. Sekarang tidak berhak, kalau tidak berhak, sampean nggak berhak membuka keran kalau belum pernah sedekah air. Dosa hukumnya ya, Pak, kalau nggak sedekah air. Iya, saya manis juga sama ini. Ah. Harus. Kalau belum sedekah air nggak boleh itu ya, Buka namanya. keran. Pakai apa? Cebok, pakai ini air ya, Pak ya. Salah itu ya. Ini bercanda aja. Iya. Bapak, ini tadi tapi emang cerita-cerita ini bikin Firman tuh kayak wow. Ternyata sedemikian Baru tahu. rupa. Iya. Baru tahu. Terus ada cerita apa lagi, Pak, dari Gunung Merapi ini? Nah, kalau Merapi gini, Mas Firman. Jadi kita ini beruntung di periode kita ini, periode saya terutama di BPBD. Oke. Karena kita mengalami Merapi itu punya kubah 2, Mas. Oh, iya, Pak. Iya. Di mana tuh? Baru periode ini 2, Pak. 2 kubahnya, kubah aktif. Oh. Jadi kubahnya itu ada di, yang namanya kubah itu gini, Mas. Jadi Merapi itu kan punya letusannya ada namanya tipe Merapi. Tipe Merapi itu adalah letusan yang membangun tubuhnya sendiri. Oke. Jadi magma keluar, gledek. Itu kan dalam rangka membangun kubahnya. Nah, ini ada 2 tempat yang kayak gitu, Mas. Oh. Hanya terjadi pada tahun ini, menurut keterangan BPTKG itu, baru kali ini Merapi kubahnya 2. Apa mungkin karena bupatinya perempuan ya, Mas? Masuk akal banget. Saya. Karena hari ini tuh hari ibu, Mas. Oh iya, masuk selamat Hari Ibu untuk Slemani. Dan Merapi kita itu lebih keibuan sekarang itu. Cakep. Selamat Hari Ibu. Memberi kehangatan, tapi tidak membahayakan. Gimana itu, Mas? Angel toh? Aku speechless loh, Pak. Saya sampai bingung mau ngomong apa lagi. Ini besok kita rekrut Pak Mawan jadi host ya. Out of the box banget. Tapi bener ya, Pak ya. Sekarang Jadi 2 iya, ya. sejak letusan 4 Januari 2001 itu muncul kubah baru di sebelah barat daya. Oke. Karena kubah yang utama itu yang di tengah. Kalau kubah 2 gitu berarti ketika mengeluarkan juga 2 ya, Pak? Atau Bisa, gimana, Pak? bisa 2, bisa 1-1. Jadi maka saya bilang tadi, maka sekarang Merapi itu saya bilang tadi aktif tapi tidak membahayakan. Iya. Hanya, yo tetap bahaya sih, tapi hanya sebatas pada puncak saja. Kan. Luar biasa memang. Maka rekomendasinya BPPTKG, kalau itu nanti eksplosif 3 km, kalau itu efusif ke arah Boyong itu 5 km, Baradaya itu Kerasa, Bebeng itu 7 km, kemudian Kuning, kemudian Gindol itu hanya 5 km. Kita ini hanya mengelola itu, Mas, kan nggak banyak. Iya. Nah, yang penting adalah kita ini sedang, ganti kami BPBD ini, sedang mengembalikan persoalan psikologis warga masyarakat kita. Itu. Karena masih trauma peristiwa 2010. Oke. 2010 itu kan rekomendasi bahaya kan 20 kilo, Mas. Jauh ya, Pak ya? 20 kilo jauh enggak, Mas? Jauh, Pak. 20 kilo, kalau di sini berapa kilo, Mas? Dari sini sampai Di sini sampai puncak Merapi sana.
Berapa ya? 25, 30, 40? Nah, sudah kami jawab Mas dengan namanya aplikasi. Lo zaman kekinian Mas. Cakep. Terlambat lagi. Gimana Mas Firman katanya generasi Z atau I? Generasi I kali Jadi ya. ternyata kita bisa tahu ya Pak ya, lewat aplikasi ini ya. Namanya ini Mas. Oke. Lihat nih kamera ini. Si Mantap. Si Mantap. Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana. Woi, sistem informasi Sleman tangguh bencana. Nah. Dari kapan itu Pak? Nah ini baru di launching kemarin. Oh, lah pantas saya nggak tahu tadi Pak. Ya, Oh kan? ini sudah juara loh Mas. Oh iya. Sudah diapresiasi sama BIG nih. Woi. Kemarin Ibu Bupati yang terima Oke. pialanya. Boleh dilihatin lagi nggak Pak? Coba ke Slemanis. Nah, Itu bisa ini. cek apa aja Pak di situ Pak? Oke. Nih. Contoh, ada fitur namanya juga keren. Ini sudah kita desain untuk generasi Z. Wow. Namanya Paman Lepi. Paman Lepi. Ya, posisi aman lereng Merapi. Keren kan? Tante Lepi ada nggak nih? Paman Lepi doang? Ada, namanya Dewi Lepi. Dewi Lepi apa? Destinasi wisata lereng Merapi. Cakep. Tanya apa lagi Paman? Ada. Apa Pak? Namanya Pandu Timan. Pandu Timan. Panduan menuju titik aman. Cakep. Ada lagi Mas. Oh, iya, Pak. Kondisi darurat. Gimana tuh? Apa? Jadi misalnya ada angin kencang, pohon tumbang. Urgency di sana ya Pak ya? Iya, Gimana tuh? emergency. Lapor Kak Todar. Lapor Kak. Todar. Lapor Kak kondisi darurat. Bapak ngelawak nih apa? Loh, tapi serius lucu ya Pak ya? Kok bisa gitu nih? Loh. Supaya lebih dekat sama ini masyarakat. Karena BPBD kan harus memahami bahwa Oke. kekinian ini generasi Z harus diberdayakan melalui sistem informasi. Kemudian juga cara menyebutnya juga sama. Contoh misalnya ini Paman Lepi. Kita di sini posisinya nih 22 km dari puncak. Semua warga masyarakat siapapun dia yang masuk wilayah Sleman harus download ini. Harus download Si Mantap. Slemanis, jangan lupa buat Jangan download. lupa, Iya harus kan? download Apa tadi Pak? Mantap. Si Mantap. Si Mantap. Play Store ketik Si Mantap BPBD Sleman. Download clear, ini dapat ini informasi ini. Termasuk ya jadi di sini Mas informasinya sudah tahu berapa jarak kita. Yang kedua status Merapi kita level 3 siaga. Jarak aman atau jarak bahayanya dari puncak Merapi berapa? 5 km sudah muncul di sini. Nah kalau nanti Mas Firman memasuki wilayah zona yang direkomendasi, ada notasi Anda berada di zona bahaya, segera kembali. Dipandu pakai Pandu Timan tadi. Oh, yes. Notifikasi keluar, Pak Pandu Timan keluar. Ya. Nah sekarang Oke. musim wisata ini di akhir tahun kan libur Nataru, liburan anak sekolah dan Nataru ini. Ada apa lagi nih Pak? Ah nanti pakai Dewi Lepi tadi, destinasi wisata lereng Merapi. Apa yang ada di sana? Silahkan Slemanis itu kan kabarnya 4 juta 5 juta orang kan masuk ke Sleman ya Pak Iya. ya. Jadi harus cuan. Bapak jujur amat ya jadi orang Pak. Biasanya tersembunyi-sembunyi ngomongin cuan itu Pak. Kita itu berpikir tadi 30% PAD, kita itu harus berterima kasih. Cara kita bersyukur itu begitu, Mas. Iya. Kita harus memberikan apa namanya? Kita harus adil, harus berterima kasih kepada wisatawan kita. Cakep. Dia kan bawa duit, bawa cuan. Betul, kita terima. Kita kasih dia kenyamanan, keamanan, dan bisa dilakukan secara mandiri. Kan di tengah tangan kita sendiri. Tuh. Nah, ini menjadi penting. Termasuk ada Merapi Live ini, CCTV langsung Mas. Oh gitu Pak? Iya. Keren banget. Nggak perlu kita di zamannya Grand Reset itu nggak perlu lagi. Hei, jangan di situ itu bahaya. Itu kuno Mas. Cakep. Pakai ini cukup. Oh gitu, nggak usah halo-halo ya Pak ya. Nggak usah halo-halo. Perhatian. Wes. Ketinggalan. Ketinggalan zaman kuno tenan ini ya. Maka- Sleman memang yang terdepan cuy. Gini Mas, Gimana Pak? wisata di lereng Merapi kan ada namanya Lavatur. Itu ada 1.100 jeep loh Mas. Ya, lalu? Itu kan jual Merapi Mas. Iya, betul. Nah, di jeep itu kita kasih barcode. Di pengunjung apa? Si Mantap. Ya, Si Mantap.
harus download si mantap itu. Download si mantap nanti kan pakai kuota cuan lagi. Perekonomian, lo ya kan bener ya Pak, Iya, betul. harus. Tapi kan ini lebih ke bagaimana kemudian juga pentingnya gini, itu. Di samping kenyamanan itu yang kita berikan pada wisatawan kita juga kasih bonus Mas. Oh ya ya, insentif nih. Iya, bonus untuk wisatawan. Ada bonus bagi wisatawan. Apa tuh Pak? Ada atraksi Mas. Atraksi. Atraksinya tidak hanya jeep masuk ke Kali Kuning gitu, tidak hanya itu udah kuno itu. Tapi kuno mulu. Atraksinya apa? Apa Pak? Ingin tahu? Saya ya pengen tahu dong Pak. Apa Pak? Nah, nanti kalau Pengen tahu? nah, kalau wisatawan datang ke Sleman akan bisa lihat namanya awan panas, luncuran awan panas, luncuran lava pijar. Bisa ya Pak? Itu hanya bisa dilihat di Merapi loh Mas. Bisa Pak? Wah ya bisa. Loh, saya pengen lihat Pak. Ya bisa lah. Woi. Yang penting pada posisi aman. Pakai si mantap. Pakai si mantap. Tadi kan ada Paman Lepi misalnya. Oh, misalnya Paman Lepi, kalau kita posisi di kali Gendol, misalnya kali Gendol nih, di Semantap sudah menyampaikan ini 5 km zona bahayanya. Kita ada di 6 kilo, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Kenapa harus takut? Ya, Kan ya. hanya 5 km. Iya betul. Kan gitu. Kan, dan lagi sekarang kan Merapi sedang penuh kasih kan gitu kan. Hangat tapi tidak membahayakan. Tapi jangan coba-coba masuk ke zona bahaya. Nggak boleh. Itu yang harus dihindari. Hangat tapi tidak membahayakan. Kalau lava pijar kan hangat. Iya. Kemudian juga yang atraksi kedua di Merapi itu luar biasa. Kita memahaminya sebagai sebuah kayak benda hidup lah dia. Bisa menyapa kita. Kadang dia juga nggak mau dilihat. Kok bisa Pak? Iya kan ada kabut nggak mau dilihat. Loh, nggak sembarangan loh Mas. Say. Harus janji dulu ini. Iya. Merapi kita perilakunya harus kita pahami. Oke. Keren banget ya Pak ya Merapi kita ya. Wah, Pak, ya? luar biasa. Bangga banget. Kemudian ya kita kasih bonus nanti kalau ada awan panas, kemudian bisa diikuti bisanya abu vulkanik. Bisa merasakan jatuhnya abu vulkanik ke tubuh kita. Serius Pak? Pernah merasakan? Nah, Lupa kali itu dulu. Kena nggak ya 2010 itu? ya, rugi kalau nggak merasakan. Boleh nggak Pak besok coba Pak? Oh, boleh. Habis ini kita coba ya, gitu ya. Jangan lupa download si mantap tapi. Oleh karena itu ini harus download si mantap. Iya. Jadi ternyata namanya abu vulkanik itu tidak membahayakan. Karena gini, jadi awan panas itu kan gugurannya, jadi gini, awan panas itu adalah peristiwa erupsi Merapi. Jadi magma itu kan naik, kemudian menumpuk, kemudian terus menumpuk lama-lama kan karena kubah ini baru kan tidak stabil, dia akan runtuh menjadi awan panas. Dia campur antara material yang baru itu dengan material lama, kemudian ada batu, ada pasir, ada abu, turun bergulung-gulungan, seperti kayak biri-biri turun dari gunung itu, maka disebut udus gembel itu. Dan dia akan melepaskan yang material halus akan menjadi abu vulkanik. Oke. Dan itu akan sangat tergantung pada angin, arahnya kemana. Paham. Kalau kemarin tanggal 6 Desember kemarin kan juga ada awan panas, sejauh 3,8 km ke arah barat daya. Itu yang kena kan Magelang sama Boyolali. Oke. Karena barat ya Pak ya? Karena barat laut, barat laut. Bengep enggak Mas kalau abu vulkanik? Tapi bengap nggak sih Pak emang? Ya bengep lah. Maka cukup pakai masker. Oh. Nggak perlu kemudian harus evakuasi lari ke Sumatera sana kan nggak perlu. Pakai masker cukup. Iya. Saya jadi bahaya pengen kah? ngerasain, Enggak. Pak. Bahaya. Kalau jumlahnya banyak bahaya. Kalau jumlahnya dikit. Kalau dikit ya cukup pakai masker. Wisata experience nih ya Pak ya, dapat Iya, ya pengalaman. menikmati. Jangan kemudian malah takut. Waduh, kena apa? Kita coba deh. Siapa tahu malah jadi subur. Karena dulu ketika kita, ya, saya kira ini menjadi penting, Mas Firman. Iya. Jadi untuk yang terakhir ini saya ingatkan, kita tetap waspada dengan ancaman bahaya ini. Betul, kita harus waspada dengan ancaman bahaya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk Slemanis ini. Para Slemanis sekalian, tetap kita harus waspada dengan ancaman yang ada. Untung kita ini bisa memantau Merapi dengan peralatan dan sebagainya. Tapi yang pasti kita harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan kita. Salah satunya adalah mengetahui informasi tentang
kondisi terkini Merapi, aktivitasnya kayak apa, status aktivitasnya terutama. Ya. Kemudian jarak yang direkomendasi bayar berapa kilometer. Terus kemudian kita harus tahu posisi kita ada di mana. Itu yang penting di Merapi itu. Jadi jangan coba-coba mendekati zona bahaya, tapi sekali lagi nggak perlu takut kalau kita pada posisi aman. Dengan SIM mantap kita menjadi tahu. Kemudian kita juga ada bonus atraksi Merapi. Peristiwa erupsi Merapi ada sebuah fenomena yang menarik di alam ini dan itu yang adanya di Merapi. Wow, iya. Dan itu bisa dilihat siang malam Merapi itu luar biasa, memberikan edukasi kepada kita. Bagi anak-anak sekolah yang berlibur di Sleman, itu menjadi bahan literasi alam yang bisa dilihat. Erupsi efusif itu kayak apa sih? Eksplosif kayak apa sih? Abu vulkanik. Kita kan yang hanya tahu bahwa abu vulkanik itu menyuburkan. Kita belum pernah menyentuh, bahkan merasakan ketika jatuh dari langit gitu kan. Penasaran ini Pak, besok boleh cobalah ya Pak kita ya Pak, harus coba ke sana. Ini sih luar biasa hari ini tentunya Slemanis kita bersama Pak Mawan diberikan banyak sekali literasi baru terkait bagaimana kita lebih aware lagi terkait dengan penanggulangan bencana daerah khususnya di Kabupaten Sleman. Terima kasih Bapak, Sama-sama, sukses, sehat selalu untuk program-program berikutnya nanti. Ini nggak cukup rasanya ya Pak ya ngobrol? Wah masih kurang, masih kurang. Masih banyak. Ini belum apa-apa ini Iya. baru tadi sama air Sama Merapi, ya kan. Mari kita akhiri sementara ini Dengan air Progo. Kalau gitu tentunya luar biasa ya. Saya mau kasih pantun buat Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh. Iya. Ke Gunung Merapi beli kebab. Oke. Jangan lupa download si mantap. Terima kasih. Lagi Pak. Apa lagi? Ke Denggung beli bakwan. Terima kasih Pak Mawan. Saya Wirwan Putra pamit, terima kasih.